Sahabat Emi, salah satu cara untuk kita belajar tentang integritas dari Alkitab adalah belajar dari lawan kata integritas tersebut. Yang kalau kita catat di Alkitab itu adalah kemunafikan atau hypocrisy. Ya. Jadi kalau kita baca di Matius 23, saya akan bacakan. Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Itu Matius 23 ayat 3. Saya lanjutkan ke yang 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sahabat Emi, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah hakim. Tuhan Yesus menegur daripada kemunafikan. Bahkan kalau saya catat, Tuhan Yesus benci sekali terhadap kemunafikan. Kata celakalah adalah sebuah ekspresi kemarahan Tuhan. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menghakimi juga, semua penghakiman akan dilakukan oleh Tuhan, maka kita perlu belajar tentang standar penghakiman daripada Tuhan. Dalam artinya adalah apa yang paling bikin Tuhan marah. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, salah satu yang paling bikin Tuhan marah itu adalah kemunafikan. Karena itu terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi, itu pakai kata dalam bahasa aslinya adalah wu, owai gitu. Artinya apa? Celakalah. Tapi itu di dalam bahasa aslinya itu dalam sebuah ekspresi yang sangat marah. Artinya benar-benar Tuhan Yesus membenci hypocrisy atau kemunafikan. Jadi kemunafikan itu adalah lawan integritas. Jesus hates hypocrisy. Sangat-sangat membenci. Bahkan kalau saya baca di Alkitab, Tuhan Yesus bersekutu dengan orang-orang yang orang Farisi bilang, orang Farisi anggap itu orang berdosa. Ya, tapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi terhadap orang Farisi, Tuhan Yesus malah banyak tegur. Mengapa demikian? Karena ada kemunafikan yang orang-orang Farisi tunjukkan. Ada kemunafikan yang menjadi habitual, kebiasaan daripada orang-orang Farisi tersebut, dan itu Tuhan Yesus benar-benar benci, benar-benar marah. Dan kalau kita baca di Matius 5 ayat 20, ada sebuah peringatan daripada Tuhan Yesus, yaitu bagaimana jikalau kehidupan kita, kehidupan keagamaan kita, itu tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sahabat Emi, perlu kita mengerti bahwa kehidupan keagamaan yang lebih baik daripada orang Farisi itu bukan berarti jubah kita harus lebih putih atau penampilan kita harus lebih rohani. Ya, teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi itu menunjukkan bahwa ada sebuah kualitas di dalam yang tidak dibangun. Ada sebuah penampilan luar yang ditonjolkan semata tanpa perubahan di dalam. Dan Tuhan Yesus membenci hal itu. Kita akan belajar bagaimana mengembangkan integritas. Jadi kita dengar istilah bahwa ada yang namanya lack of integrity, kurang berintegritas. Ada yang namanya full of integrity, ya penuh dengan integritas. Jadi bagaimana dalam kondisi lack menjadi full, itu yang akan kita pelajari. Karena memang ini semua kita harus bertumbuh. Ini kita semua harus menuju ke full of integrity. Ya, dalam
Alkitab diajarkan tentang hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Menggunakan bahasa asli teleios, yang artinya sempurna, ya, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus mengejar. Ya, kita harus terus-menerus bertumbuh mengarah kepada kesempurnaan. From lack to full. Artinya kalau saat ini kita kurang berintegritas, mari kita sama-sama belajar bagaimana memiliki kehidupan yang penuh dengan integritas. Beberapa poin yang mau kita bahas pada bagian ini, yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang dalam bahasa Inggrisnya bigger inside than outside. Lebih besar di dalam dibanding di luar. Kalau kita lebih besar di luar dibanding di dalam, maka itu akan seperti balon. Kelihatannya saja besar. Tapi seiring perjalanan waktu, kalau karakter di dalam kehidupan kita tidak menopang, maka tinggal tunggunya waktunya saja bahwa itu akan menyusut sesuai dengan tingkat kematangan karakter kita, sesuai dengan tingkat kematangan integritas kita. Oleh karena itu, fokus kita haruslah yang di dalam. Dalam Age of Image tadi yang kita sudah pelajari di depan, memang orang cenderung untuk menonjolkan apa yang di luar. Tapi untuk orang-orang yang ingin pondasi hidupnya kuat, pondasi hidupnya kokoh, dan itu bisa berkelanjutan, bahkan sampai seterusnya, maka kita harus fokus dengan apa yang di dalam. Kita harus mengembangkan manusia inner kita, manusia rohani kita. Sehingga, sewaktu ini lebih besar di dalam, maka seiring dengan perjalanan waktu, itu akan memberikan reputasi, karena karakter kita terjaga. Dan kehidupan outward kita, kehidupan di luar kita, akan sesuai dengan tingkat kemanakan karakter kita. Kita harus fokus kepada yang di dalam dibanding dengan yang di luar. Bagian berikutnya, bagaimana kita bisa mengembangkan integritas dalam kehidupan kita adalah dengan mengadopsi nilai kerajaan sorga, ya, yang paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan adalah tentang golden rule. Dan bagaimana kita bisa menerapkan golden rule ini dalam kehidupan keseharian kita. Yang saya maksudkan dengan golden rule adalah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ini adalah sebuah standar integritas yang kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini harus kita aplikasikan dan akan menuntun kehidupan kita bagaimana kita menjaga diri kita, memperlakukan diri kita di tengah situasi, di tengah masyarakat kita. Dalam arti seperti ini, kalau kita dalam situasi pekerjaan dan kita dalam kondisi di mana kita harus mengalami situasi-situasi yang terjepit, kita akan bertanya, dan pertanyaan kita harus berdasarkan golden rule ini. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah saya rindu diperlakukan? Jikalau demikian, kita akan belajar bagaimana kita menerapkan kebenaran itu kepada orang lain. Artinya, golden rule ini harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kita di tengah masyarakat mengalami sebuah musibah, kita tahu kalau kita sedang mengalami musibah, kita rindu untuk ditolong. Demikian berarti kita harus menolong orang yang terkena musibah. Sewaktu golden rule ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan membangun fondasi integritas yang kuat. Mengapa demikian? Karena fondasi golden rule ini akan menjembatani kehidupan relasional yang baik dengan sesama. Karena kita memperlakukan sesama itu dengan baik. Kenapa? Karena kita juga ingin diperlakukan demikian. Dan jikalau kita memperlakukan sesama dengan baik, ini akan memberikan sebuah relationship yang baik. Relationship yang baik inilah yang menjadi dasar trustworthy yang baik dan menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan yang lain. Kerjasama, saling mengasihi, tidak ada rasa takut. Itu dibangun semuanya dalam pondasi integritas.
Sahabat Emi, poin ketiga di mana kita bisa mengembangkan integritas kita, from lack of integrity to full of integrity. Ya, yang perlu kita perhatikan pada poin ini adalah seperti yang kita pelajari di Alkitab, bahwa roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ya, dan di dalam doa Bapa kami kita diajarkan bahwa jauhkanlah kami dari pencobaan. Sahabat Emi, seiring dalam perjalanan kehidupan kita, karakter kita akan ditekan, karakter kita akan dites. Karena banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini yang akan menguji karakter kita. Dan itu belum tentu adalah sebuah dosa. Bahkan Alkitab sudah memperingatkan bahwa dalam perkara pencobaan saja belum dosa, kita harus menjaga integritas kita. Oleh karena itu, dalam aspek-aspek kehidupan ya yang menuntut karakter kita atau integritas kita itu dimunculkan, maka kita harus bangun, kita harus kuatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena kita pasti mengalami bahwa karakter kita, integritas kita akan diuji. Oleh karena itu Alkitab memperingatkan bahwa dalam level pencobaan saja kita harus menang. Oleh karena itu poin 1 sampai poin ketiga ini saling menguatkan satu sama lain. Intinya adalah jikalau kita mau menjadi pribadi yang penuh dengan integritas, mari kita membangun manusia di dalam kita. Mari kita membangun di dalam lebih kuat, lebih besar dibandingkan dengan yang di luar. Karena a person of integrity, orang yang berintegritas, itu adalah inside job. Itu adalah perkara bagaimana kita membangun di dalam. Sahabat Emi, berkaitan dengan integritas yang kita pelajari di Alkitab, saya pribadi belajar bahwa ada banyak serangan sebenarnya terhadap materi tentang God and integrity, dan bentuk-bentuk serangannya seperti ini. Kalau Allah itu adalah sumber daripada integritas, kok di Alkitab banyak ya dicatat beberapa ayat yang menceritakan tentang hamba-hamba Tuhan seperti berbohong, tapi kok seperti tidak dihukum Tuhan. Bahkan ada yang dianggap sebagai pahlawan iman. Seperti contohnya kasus Abraham dengan Sarah, sewaktu ditanya bahwa apakah Sarah ini istrimu, maka Abraham berbohong. Bukan, dia bukan istriku, tapi dia adalah kerabatku, dia adalah keluargaku, dia adalah adikku. Atau sewaktu Rahab, dia ditanyai oleh pasukan Filistin, benarkah kamu menyembunyikan orang Israel di sini? Maka Rahab di situ dicatat berbohong. Tidak, saya tidak menyembunyikan siapapun juga. Nah, jadi ada banyak serangan-serangan nih. Ini kok sepertinya ada ya dusta yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, untuk mempelajari materi ini, kita mengadakan Zoom meeting khusus untuk mempelajari materi ini secara mendalam. Materinya itu tentang white lies, ya, dosa putih, atau tentang trespassing. Nah, link Zoom-nya nanti teman-teman bisa dapatkan lewat menghubungi nomor link yang ada di bawah ini. Ya, bisa WA, bisa SMS, nanti teman-teman bisa mendapatkan link Zoom-nya dan bisa ikut sama-sama kita belajar. Apa sih yang dimaksud dengan dosa putih, trespassing, dan benarkah itu sesuai dengan kehendak Allah? Yuk kita sama-sama belajar nanti. Sahabat Emi, kesimpulan yang bisa kita pelajari daripada pelajaran integritas pada hari ini adalah integritas ini memang menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Jikalau kehidupan kita lack of integrity atau tidak berintegritas, maka bisa rusaklah bangunan kehidupan kita. Karena integritas menjadi pondasi kehidupan kita. Sewaktu kita lebih mementingkan tampilan luar, bangunan di atas, atau penampilan-penampilan luar, tapi tidak memperhatikan integritas yang adalah dasar, maka ketahuilah, sewaktu badai datang, sewaktu tekanan datang, sewaktu cobaan datang,
maka bangunan itu bisa runtuh jikalau tanpa integritas. Oleh karena itu, sahabat Emi, transformasi yang kita rindukan, kehidupan yang lebih baik kita rindukan, itu berawal dari bagaimana kita membangun kehidupan yang penuh integritas di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya percaya, Elia Ministry percaya, bahwa integritas menjadi pondasi yang sangat penting agar transformasi sosial terjadi. Dari integritas akan hadir saling percaya satu sama lain. Dari saling percaya satu sama lain akan muncul relasi-relasi yang semakin baik. Dan suatu unite terjadi dalam sebuah masyarakat, maka kesejahteraan dan transformasi yang kita rindukan akan benar-benar terwujud. Demikian sahabat Emi, sampai ketemu pada session pembelajaran values berikutnya. Sampai jumpa, shalom.